Alhamdulillah ba'du. Teman-teman yang teman-teman pasca sarjana eh, jurusan ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu tafsir AT ya. Salah satu mata kuliah yang memang yang harus kita tahu ya sebelum sebelum pada akhirnya kan ini mata kuliah ini adalah tatbik qiraat ya. Tapi sedikit kita harus tahu terkait dengan sejarah terkait dengan qiraat ya. Bahwa ini review saja ya, sebetulnya teman-teman sudah tahu ya bahwa Al-Quran itu kalau Kiai Ahsin itu ya membagi itu ada Al-Quran Samawi, ada Al-Quran Ardi. Ada Al-Quran Samawi, ada Al-Quran Ardi. Al-Quran Samawi itu adalah Al-Quran yang memang belum diturunkan ke bumi. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Apakah dengan rangkaian-rangkaian huruf seperti yang ada di sekarang kita ini ya wallahu alam, karena itu Al-Qur'annya Al-Qur'an Samawi. Kalau Al-Qur'an Ardi itu adalah Al-Qur'an yang memang sudah diturunkan ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ke firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Nah, di sini Allah menggunakan redaksi kami ya, menggunakan kata-kata kami. Artinya apa? Berarti ada pihak lain atau yang dilibatkan dalam proses penurunan Al-Quran dan proses penjagaan Al-Quran. Walaupun sebetulnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu, tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam proses penurunan dan proses penjagaan Al-Quran itu dilibatkan makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah dalam proses itu. Kita lihat misalnya masih Al-Quran Samawi, Al-Qurannya Al-Quran langit gitu ya. Bahwa ketika Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, itu kan Allah melibatkan para penduduk atau para makhluk-makhluk langit ya, karena memang dalam hal ini adalah Al-Quran Samawi, dalam hal ini adalah para malaikat yang dalam tafsir Ibnu Katsir itu ditafsirkan dikatakan bahwa dilibatkan ribuan malaikat menjaga keaslian Al-Quran dalam proses penurunannya supaya tidak banyak para setan yang memuncuri kabar dari langit. Nah, di situ dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Artinya apa? Di sini dilibatkan kata-kata kami di sini berarti ada penduduk langit atau para malaikat-malaikat langit yang menjaga keaslian Al-Qur'an. Nah, ketika Al-Qur'an diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia atau ke Rasulullah ya, dari Baitul Izzah itu adalah langit dunia ya, langit dunia, kemudian diturunkan kepada Rasulullah. Diturunkan ke Rasulullah itu adalah dalam rangka memang itu diturunkan Rasulullah, salah satu mukjizat yang Rasul punya itu adalah Al-Qur'an. Maka di situ pun dilibatkan makhluk Allah, malaikat, dalam hal ini ada malaikat Jibril yang memang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan ke bumi, yang tadi kita sebut dengan Al-Quran Ardi, maka berlakulah hukum-hukum bumi. Al-Quran itu bisa dibaca, Al-Quran bisa ditulis, Al-Quran bisa difahami. Maka tadi penjagaan Tuhan terhadap kalamnya, penjagaan Al-Quran terhadap kalamnya itu meliputi 3 aspek. Ada aspek bacaan, ada aspek tulisan, dan ada aspek makna yang terkandung dari Al-Quran itu. Maka kita lihat bahwasanya Al-Quran dijaga aspek bacaannya dengan, kalau di zaman Rasul ya masih Rasul, makhluk. Dalam hal ini kan makhluk bumi yang menjaga itu adalah pertama adalah Rasul. Tapi dalam konteks keilmuan, bahwa Al-Quran dijaga bagaimana cara bacanya itu dengan adanya ilmu qiraat dan ilmu tajwid.
Al-Quran dijaga dari aspek tulisannya dengan adanya ilmu ilmu Rasul Utsmani, dan Al-Quran dijaga dari aspek maknanya dengan adanya ilmu tafsir. Nah, kita fokus ke ke aspek bacaannya ya, ke aspek bacaannya. Bagaimana ketika Rasul mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu dengan proses talaqi wal musyafahah. At-talaqi itu bagaimana para sahabat itu bertemu langsung kepada Rasul, dan al-musyafahah bagaimana para sahabat itu melihat bagaimana Rasul mempraktekkan kata per kata dalam Al-Qur'an. Maka maka at-talaqi wal musyafahah ini adalah menjadi kunci dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Nah, di sini kalau kalau dalam sejarah qiraat itu pasti yang akan dibahas itu adalah terkait dengan unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar lah tentang hadis itu. Redaksinya banyak sekali terkait dengan sab'atu ahruf itu, tapi yang menjadi perbedaan para ulama itu terkait dengan makna sab'atu ahruf itu, 7 huruf. Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqannya mengatakan hampir 40 makna perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tujuh tujuh lahja, atau tujuh tujuh ada yang mengatakan nanti, bahkan para para ulama itu menafsirkan dengan perspektif background keilmuannya. Kalau ulama fikih misalnya Sab'atu Ahruf itu mentafsirkan terkait dengan halal, haram, dan lain sebagainya. Bahkan ulama tasawuf pun ada yang menafsirkan dalam perspektif ilmu tasawuf. Nah, tapi ala kulihal, dari makna-makna yang ditimbulkan, bahkan ada yang mengatakan gini, kata-kata 7 huruf ini sebetulnya bukan makna sebenarnya. Kata-kata 7 ini adalah makna yang banyak gitu. Kata, tahu lah, sebentar ada. Ya, oke. Ada yang mengatakan kata-kata 7 ini bukan makna sebenarnya, tapi menandakan itu adalah makna yang banyak. Biasalah, kata-kata 7 ini kan sering kita gunakan ya dalam dalam kebahasaan. Misalnya hari ini mungkin saya nggak masuk dulu ya, karena lagi 7 keliling ini. 7 keliling itu kan berarti kan menandakan menandakan puyeng banget ya. Artinya 7 huruf ini bukan makna angka sebenarnya gitu. Atau dalam bahasa Al-Quran 7 lapis langit, langit dan bumi ya. Itu di tafsir pun dikatakan ya, bukan makna sebenarnya, menandakan itu kedalaman bumi dan ketinggian langit gitu. Atau juga ada istilah harta dia tidak habis 7 turunan gitu, menandakan hartanya banyak banget itu. Jadi kata-kata 7 huruf ini juga menandakan makna makna yang dikandung dari atwa huruf ini cukup cukup banyak gitu. Oke, tapi di beberapa kitab itu ada pendapat-pendapat yang sering ditimbulkan oleh para ulama itu terkait dengan pendapatnya Abul Fadl Ar-Razi, ada pendapatnya Ibnul Jazari, ada pendapatnya Imam Asyuti dan lain sebagainya. Tapi dari sekian banyak makna sab'atu huruf itu tidak ada yang menafsirkan bahwa 7 huruf itu adalah 7 kiroat. Ya, itu diwanti-wanti sekali oleh para ulama. Salah satunya Syekh Al-Qadi, gurunya Kiai Ahsin ya. Dalam kitabnya Al-Wafi di mukadimahnya mengatakan, kalau ada yang mengatakan sab'atu ahruf itu adalah imam 7 kiroat, ba'i dan kullal bu'di. Jauh sekali pendapat itu. Karena memang nggak nyambung. Nggak nyambung artinya bahwasanya hadis tentang sab'atu ahruf itu di zaman Rasul. Adapun imam-imam qiraat itu ada di zaman setelah sahabat, di zaman tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in.
Jadi yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu bukanlah imam tujuh, tetapi ada hubungan antara imam tujuh dengan sab'atu ahruf itu bisa ditarik benang merahnya nanti. Ada hubungannya, cuma yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu bukan imam tujuh gitu. Nah, artinya eh, qiraat di masa Rasul ya ya kita melihat bagaimana bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan, kita melihat riwayat-riwayat terkait dengan sab'atu ahruf itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika diturunkan satu huruf, maka Nabi meminta kembali untuk ditambahkan astaziduhu, minta ditambahkan sampai turun 7 huruf. Ada juga yang redaksi terkait dengan pertikaian antara antara sahabat Hisham dengan sahabat Umar bin Khattab terkait dengan bagaimana sahabat Umar bermakmum kepada sahabat Hisham yang ketika itu beliau mendengar bacaan imam itu tidak sesuai dengan apa yang beliau terima. Terjadi per dialog lah sampai masalah itu dihadapkan kepada Rasul. Kata Rasul, wahai baca sahabat Umar, baca sahabat Hisham, masing-masing baca dengan versinya. Kata Nabi, hakaza unzilat wa hakaza unzilat. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Banyak sekali redaksi-redaksi, bahkan karya-karya para ulama terkait dengan sab'atu ahruf itu banyak ya. Tinggal nanti teman-teman bisa download ya ada karya Abu Amr Ad-Dani terkait dengan sab'atu ahruf. Ada juga yang membahas itu menjadi bagian dari sebuah kitabnya dan lain sebagainya. Tapi jadi ketika kita membahas atau mengkaji qiraat itu hal yang harus dibahas pertama itu terkait dengan hadis-hadis sab'atu ahruf karena nanti ada keterkaitan dengan hal itu. Nah, kita beralih ke masa sahabat, berarti seperti sepeninggal Rasul, Al-Qur'an tentunya sudah selesai diturunkan, bahwa yang yang menjadi menjadi titik sejarah di masa sahabat itu adalah di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Al-Quran itu dikodifikasi di masa-masa pertama Al-Quran karena memang terjadinya perang Yamamah di masa Sayyidina Abu Bakar, maka diusulkan oleh Sayyidina Umar untuk Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, kita fokus apakah Al-Quran, ada beberapa pendapat yang dikumpulkan di masa Sayyidina Abu Bakar ini masih Al-Quran yang mencakup sab'atu ahruf. Nah, karena nanti kan kalau di masa Sayyidina Utsman itu sudah di khusus ke lughah Quraisy. Karena ketika Sayyidina Utsman berkata kepada tim waktu itu, "Idza ikhtalaftum antum faktubuhu bi lughati Quraisy." Kalau nanti dalam proses penulisan ada perbedaan, maka nanti tulis dengan lughah Quraisy. Ya. Berarti di sini kalau ada yang menafsirkan sab'atu ahruf itu adalah lughah, berarti berarti di sini bahwasanya Al-Quran di masa Sayyidina Utsman itu lebih lebih banyak didominasi oleh lughah Quraisy gitu. Tapi itu masalah-masalah khilafiyah ya, bisa teman-teman cross check nanti di kitab-kitab sejarah. Artinya di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Nabi belum ada mushaf. Mushaf itu baru ada di masa Sayyidina Abu Bakar. Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Singkat cerita, di masa Sayyidina Umar tidak ada perbedaan karena memang mushaf sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu dipegang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, dipegang oleh Hafsah binti Umar. Nah, kemudian juga Al-Quran dikumpulkan ulang di masa Sayyidina Utsman dengan latar belakang terjadinya perbedaan baca. Kalau di kitab-kitab itu dikatakan ada suku atau kabilah Armenia dan Azerbaijan ya. Ya kan dulu kan kalau Islam itu kan disebarluaskan melalui jalur peperangan ya. Nah, di tengah-tengah penantian peperangan, mereka itu membentuk kemah-kemah eh, sendiri, masing-masing kabilah. Maka ketika masa-masa penantian itu mereka ada yang membaca Al-Quran. Nah, ada yang membaca Al-Quran menurut versi yang mereka dapatkan. Nah, itu didengar oleh kemah sebelahnya gitu. Kok bacaannya nggak seperti apa yang kita baca ya? Karena ini ada Al-Quran, mereka eh, berdebat lah. Bahkan dikatakan perdebatan ini hampir seperti perdebatan
Yahudi itu. Maka Hudzaifah ibnu Yaman itu mengadukan kepada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan tentang hal ini. Maka diadukanlah hal itu, nggak bisa dibiarkan, maka dikumpulkanlah sekian banyak sahabat untuk menulis Al-Quran dengan rujukan utama dari mushaf Abu Bakar yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Maka dilakukanlah proses penulisan. Ala kulihal, singkat cerita, mushaf itu ditulis dan di disebarkan. Jadi mushaf ini ditulis dalam rangka disosialisasikan dan disesuaikan dengan daerah yang akan dikirimkan nanti. Misalnya, mushaf itu ada beberapa riwayat, tapi yang masyhur itu bahwasanya Al-Quran ditulis menjadi 6 mushaf. Mushaf yang pertama dipegang oleh Sayyidina Utsman sebagai khalifah. Mushaf. Kemudian mushaf itu dikirim ke kota Madinah, ke kota Mekah, ke kota Basrah, ke kota Syam, dan ke kota Kufah. Nah, disinilah akan menjadi cikal bakal lahirnya para imam-imam qiraat 7 yang kita akan bahas dalam satu semester ini. Nah, dari Madinah, kan imam qiraat itu kan Nafi dari Madinah, Nafi al-Madani. Kemudian imam kedua, Ibnu Katsir al-Makki. Imam ketiga, Abu Amr al-Basri dari Basrah. Imam keempat itu ada Ibnu Amir asy-Syami dari Syam. Yang kelima itu dari Kufah. Kufah terbanyak. Ada Imam Asim al-Kufi, ada Hamzah al-Kufi, ada Al-Kisai al-Kufi. Jadi orang atau ulama yang pertama kali menjadikan qiraat itu menjadi 7 itu adalah Abu Bakar ibnu Mujahid dalam kitabnya As-Sab'ah fil Qiraat. Jadi As-Sab'ah fil Qiraat ini kalau di mukadimahnya dikatakan beliau itu mengklasifikasikan para ahlul Quran yang ada di dunia ini, ya tentunya menjadi sampel itu 5 kota besar ini. Beliau klasifikasikan itu menjadi empat tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama itu standar yang paling tinggi, qori yang hafalannya bagus, yang bahasa Arabnya bagus, ilmu qiraatnya bagus, bisa nakdul qiraat dan lain sebagainya. Maka dari yang pertama inilah nanti akan muncul imam-imam qiraat tadi yang saya katakan. Nafi dari Madinah, diambillah dari Madinah satu Nafi. Dari Mekah diambil Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid ini adalah sesuatu yang subjektif. Artinya menurut beliau, makanya di zaman itu ada beberapa yang tidak setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid. Jangan 7 imam. Takutnya orang menganggap sab'atu ahruf itu adalah 7 imam. Maka adalah penelitian-penelitian tandingan. Ada Ibnu Ghalbun meneliti menjadi al-qiraatus saman. Ada 23 qiraat, itu At-Tabari dan seterusnya banyak. Jadi banyak penelitian, tapi ala kulihal apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid ini itu diamini oleh banyak kalangan para ulama ya. Bahkan ini dijadikan sebuah konsensus atau ijma ulama bahwasanya yang mengingkari dari salah satu qiraat 7 ini akan bermasalah dengan akidahnya. Itu di pembahasan usul fikih itu ada dibahas. Kalau tidak salah di Jam'ul Jawami juga dibahas itu di pembahasan itu. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan mungkin jangan nanyanya ke Ki Asin aja mungkin. Silakan. Halo, halo. Oke, Seth. Terdengar ya, suara saya terdengar ya. Benar. Ya. Ya ini sih ngisi waktu aja ya, ngisi waktu aja. Karena kalau praktek pun saya nggak memungkinkan nih, masih saya lagi melipir nih di pom bensin ini. Ada yang mau menyanggah kali mungkin atau mau menambahkan, saya persilakan. Atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tadi pas saya telepon, beliau ada tamu dari Jakarta dan nggak bisa ditinggal katanya. Kalau memungkinkan sih nanti bisa gabung, tapi feeling saya sih enggak ya, karena tamunya baru datang katanya. Jadi qiraat ini bisa kita kaji dari aspek riwayah dan dari aspek diroyahnya, atau juga kalau dalam kajian-kajian ulumul Quran itu juga sering dibahas. Jadi sejarah tentang Rosem Usmani, nah kebetulan saya di S1 juga ngajar Rosem Usmani ya.
sejarah tentang Rasul Utsmani, sejarah tentang qiraat, sejarah tentang dobat, itu ya sebetulnya satu sejarah karena membahas tentang Al-Qur'an cuma dari perspektif ilmu yang berbeda saja gitu. Kalau kalau qiraat bahas dari aspek tulisannya, kalau Rasul Utsmani dari aspek tulisannya, nah apalagi antara kiroat dengan Rasul Utsmani itu adalah sesuatu yang berhubungan. Salah satu kiroat itu bisa diterima harus sesuai dengan Rasul Utsmani. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu syuzuzuhu law an fahadhihi salasatul arkanu, kata Imam Ibnul Jazari bahwa kiroat itu bisa diterima kalau memenuhi tiga syarat sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan Rasul Utsmani, walau ihtimalan, dan sihatu sanad. Nanti ada perbedaan para ulama, ada sihatu sanad, ada yang mengatakan harus mutawatir. Maka ketiga syarat ini menjadi sebuah qiraat yang diterima. Maka imam-imam tujuh ini itu sudah memenuhi tiga syarat itu. Tapi Ibnu Jazari mengatakan uh, kalaulah dari qiraat tujuh ini ada yang tidak sesuai dengan atau menyalahi salah satu syarat ini, maka itu akan menjadi qiraat syadz gitu. Tapi pada akhirnya itu belum ada yang bisa membuktikan bahwasanya qiraat 7 itu apakah sudah memenuhi syarat semua ataukah belum. Cuma nanti perdebatannya perdebatannya itu di tafsir. Ada beberapa tafsir yang memang mengkritik qiraat, ada qiraat ini tidak sesuai dengan bahasa Arab misalnya. Atau nah ini nanti misalnya ada qiraat, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir-tafsir yang memang basicnya bahasa ya, mengkritik beberapa qiraat dan padahal qiraat itu mutawatir. Bahkan ada yang sampai wah qiraat ini nggak benar nih, ditarjih. Nah itu dulu pernah tesis saya terkait dengan itu, tarjih atau bari terhadap qiraat ya. Nah itu akan menjadi pembahasan yang unik juga gitu, bahwasanya ada diskusi ya, kalau bahasa saya diskusi ya, artinya tarjihnya yang dilakukan oleh At-Tabari ini menurut saya itu perlu ditinjau dari perspektif ilmu qiraat tadi, bahwa bahwa ada beberapa para ulama yang tetap mempertahankan. Jadi ada kitab namanya Ad-Difa Anil Qiraat, mempertahankan qiraat. Kan yang menyerang qiraat itu kalau At-Tabari sih bukan bukan dalam rangka menyerang, tapi ada dari kalangan orientalis misalnya. Dari kalangan orientalis itu juga di counter oleh Syekh Al-Qadi dalam kitabnya Al-Qiraat Indal Mustasyrikin wal Mulhidin. Itu mengcounter ada orientalis namanya John Scott ya. Joel Zuhair. Kalau bahasa Arabnya Joel Zahir. Itu bahwasanya perbedaan kenapa bisa terjadi adanya perbedaan qiraat, kata kata orientalis itu karena dulu Al-Qur'an ada titik, ada harokatnya, maka wajar ketika zaman sekarang itu baca Qur'annya itu berbeda, maka dibuatlah satu kitab tadi untuk mengkantar itu. Ya silakan, saya jadi ngomong sendiri aja ini. Silakan teman-teman. Ustaz, aku kan mungkinnya Ustaz. Ya gimana gimana. Ya, ya. Sebenarnya ini Ustaz, eh, ini terkait apa namanya sama ada apa ya dalam qiraat itu kan ada tadi sudah disebutkan yang mutawatir ya, ada yang masyhur, Ya betul. kemudian sahih ya. Ini ada yang mengatakan itu ada 6 tingkatan qiraat gitu. Iya iya. Mutawatir, kemudian masyhur, ahad, syadz, mudraj, dan maudhu. Ini yang saya yang agak ini tadi yang ragu itu yang apa ya, yang mudraj ya dan maudhu. Jadi mudraj itu katanya itu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang Ya. maudhu itu qiraat buatan yang disandarkan kepada seseorang tanpa dasar serta tidak memiliki mata rantai sanad. Nah ini saya mau apa ya belum dapat ini mohon penjelasan misalnya yang dua ini yang mudraj dan maudhu itu. Mungkin dengan contohnya kalau ada saya agak ragu yang ini. Uh, ya baik baik.
sebetulnya pembagian pembagian qiraat sampai 6 tingkatan itu sebetulnya kan dilakukan oleh Imam Asyuti ya dalam kitab Al-Itqan ya. Yes. Artinya Imam Asyuti itu berarti membagi qiraat itu seperti pembagian dalam hadis, berarti kan ya, karena kan dalam 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 kajian hadis itu nanti ada hadis mudroj, ada hadis dan lain sebagainya ya. Tapi saya pun sebetulnya terkait dengan pembagian itu ya, ini keterbatasan keilmuan saya ya, bahwa pembagian-pembagian, kalau saya simpelnya gini aja, qiraat itu terbagi menjadi dua, Hmm. mutawatir dan qiraat tidak mutawatir, itu saja. Ya. Jadi qiraat mutawatir dan qiraat syadz. Hmm. Jadi kalau qiraat itu kalau qiraat itu kan ada qiraat 7, ada qiraat 10 ya. Nanti ada qiraat 7, qiraat 10, nah itu mutawatir tuh. Kalau di luar 10, misalnya qiraat 14 atau di luar dari qiraat 10 itu dikatakan qiraat syadz. Nah, qiraat syadz itu apa? Qiraat syadz itu misalnya qiraat sahabat. Mungkin tadi juga apa yang dilakukan oleh Imam Asyuti, pembagian-pembagian itu. Pokoknya itu mau dia mudraj, mau dia maudhu, itu adalah qiraat syadz. Dalam kajian tafsir, qiraat syadz itu atau qiraat syadzah adalah dalam dalam penafsiran itu penafsiran yang paling bagus. Kayak misalnya tadi kan ada qiraat syadz dikata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ada tambahan fi mawasimil hajj. Itu kan kalau boleh dikatakan kalau dalam itu mudraj kan ya, ada sisipan gitu. Oh. Tapi dari aspek makna itu maknanya paling bagus gitu dari aspek penafsiran. Nah, kenapa dia tidak masuk dalam kategori tafsir apa qiraat mutawatir? Karena tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat ini tadi. Oh. Apakah tadi tidak sesuai dengan Rasul Utsmani dalam Rasul Utsmani, atau tidak sesuai dengan atau yang syarat yang terpenting itu adalah bahwa qiraat ini harus mempunyai mata rantai atau sanad yang memang mutawatir. Nanti ada perdebatan antara mutawatir dengan sihhat sanad. Kita tidak ke sana ya. Tapi ala kuliah qiraat-qiraat yang dibagi oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu adalah kalau kalau kita mau kalau kita mau apa secara garis besar itu cuma ada dua, qiraat yang makbulah dan qiraat ghairu makbulah. Yang makbulah itu adalah qiraat mutawatir, dan qiraat yang ghairu makbulah itu adalah qiraat yang syadz. Nah, adapun nanti kalau contoh-contoh terkait dengan apa yang dilakukan pembagian itu oleh Imam Asyuti, nanti mungkin teman-teman bisa bisa cek sendiri ya, langsung ke kitab Al-Itqannya ya. Di sana jelas kok, masing-masing poin itu ada contohnya masing-masing. Begitu kurang lebih. Baik, Ustaz. Jadi sudah dapat ini yang berarti ini dari Al-Itqan ya, Imam Asyuyuti. Nanti saya cek itu. Terima kasih, Ustaz. Syukran, Ustaz. Sama. Ada lagi teman-teman? Ini hujan lumayan besar ini di Bintaro ini. Jadi jadwal kita tetap ya di hari Kamis ya. Hari Kamis fix ya. Ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya nanti minggu depan beliau bisa bisa bergabung ya. Karena tadi yang saya katakan kalau beliau bergabung, jadi saya juga jadi ikut ngaji lagi, jadi dampingin beliau saja gitu. Atau nanti kalau beliau hanya bisa masuk beberapa atau berapa lama gitu, nanti saya tinggal melanjutkan. Biasanya nanti saya ingin memantau praktek teman-teman dalam membaca qiraat ya. Adapun tema-temanya saya sudah ada di laptop saya, cuma ini karena saya lagi di mobil jadi belum saya bisa share nanti ya. Jadi kan ini kan qiraatnya qiraat prakteknya tatbik tematik ya. Jadi tematiknya itu misalnya tematik terkait dengan ayat-ayat tentang Maulid, ayat-ayat tentang Isra Mi'raj, ayat tentang puasa, tapi nanti dibaca, dipraktekkan dengan metode seperti yang di kitab Manbaul Barokat, langsung menjamak qiraat ya, menjamak qiraat. Kemarin di kelas yang satu tuh sudah saya jelaskan sedikit ya terkait dengan metode metode menjamak atau metode mempraktekkan qiraat. Dalam sejarahnya bahwasanya dulu para ulama itu membaca qiraat itu
Ada yang membaca ifradu riwayah. Ifradu riwayah itu berarti membaca Al-Quran antara dari riwayat satu ke riwayat lain. Jadi misalnya qaulun diselesaikan dari Al-Fatihah sampai Anas, baru nanti mulai lagi ke Waras gitu. Itu ifradu riwayah. Cukup detail, tapi memakan waktu yang cukup lama. Nah, maka di ulama berikutnya ada yang mempraktekkan dengan metode jamak qiraat. Jadi satu kali duduk atau satu ayat itu bisa dibaca langsung 14 riwayat dalam konteks Imam 7. Kalau dalam konteks mempraktekannya qiraat 10 berarti langsung 20 riwayat. Dengan catatan yang dibaca itu hanya yang terdapat perbedaan saja. Kalau itu sama, nggak perlu diulang, hanya disebutkan yang sama dengan bacaan ini adalah ya dengan disebutkan saja. Metode metode menjamak qiraat. Dan metode menjamak qiraat itu ada metode jamak bil harfi, ada metode jamak bil waqfi, ada metode jamak bil ayah. Nah, yang dipakai di kitab Manbaul Barokat itu menggunakan metode jamak bil 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 ayah. Kitab Manbaul Barokat itu metode jamaknya bil. Ya, putus nih, putus. Ada lagi teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Atau ada yang mau kasih saran dalam proses perkuliahan ini nanti seperti apa? Mungkin ada saran. Ustadz Ikhwani ada Ustadz Ikhwani? Masuk Zat. Pas barengan ada FGD, jadi ikut menyimak. Ya, sehat, sehat. Ya. Silakan teman-teman. Ustami aja, Zat. Menyimak saya, Zat. Simak. Jadi ini yang jelas total ya, Zat. Kalau sudah ada sementara cukup kali ya. Dari tadi sinyal nih keluar masuk Baik, Zat. mulu saya ini. Di mana ketua kelasnya? Cukup? Ketua kelas A, ketua kelas B. Jadi kalau kita mengkaji aspek sejarah itu unik ya, apa menarik kalau menurut saya sih ya. Kita mengkaji dari sisi sejarahnya Al-Quran semuanya menarik lah kalau kita bahas dari berbagai macam sisi ya. Karena tadi saya kebetulan di S1 itu ngajar ilmu Rasul Usmani, juga ngajar ilmu Dhabat wa Syakal, yang itu nanti pun ada kaitannya dengan qiraat gitu. Dan jadi karena Quran ini menjadi sumber dari berbagai macam perspektif ilmu, jadi ketika itu dibaca berbeda, maka akan ada dampak yang ditimbulkan. Ya, beberapa kemarin bimbingan tesis kebetulan saya dipercayakan oleh Pak Pasca ya untuk membimbing beberapa tesis yang memang itu menulis tentang Rasul Usmani dan qiraat. Ya, itu makanya saran saya teman-teman ini yang di semester 2, di semester 3 itu sudah bisa sidang lah, sudah bisa disidangkan tesisnya. Karena kenapa ya? Argo jalan terus kalau ditunda-tunda gitu maksud saya. Ternyata kemarin dari yang wisuda di awal September kemarin itu ya nggak sedikit yang memang ketika proses sidang itu dia posisinya di semester 3. Nah, berarti kan dari sekarang teman-teman tuh harus mulai mulai mencari lah, menganalisa, mencari-cari judul, tentunya mencari masalah ya, walaupun masalah dalam hidup kita sudah banyak, karena
sebuah tulisan itu berangkat dari permasalahan-permasalahan akademik tentunya ya, bukan permasalahan-permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi juga bisa dijadikan judul gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Baik, Ustaz. Oke, saya mohon maaf sekali dalam proses penyampaian apa ini agak terlalu tergesa-gesa terdengarnya ya, karena memang fokusnya kurang kalau sambil nyetir. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang layak didengar. Insya Allah lah nanti kita kaji, kita bahas lagi di minggu depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima Amin. kasih teman-teman. Amin. Eh, nanti silabusnya atau tematiknya bisa saya share lah nanti ketika sama ketua kelasnya, biar nanti minggu depan sudah kita bisa praktek ya, sudah bisa praktek jamak qiraatnya atau praktek qiraatnya. Sama-sama kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.